Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman sekalian, di Altcoins Update today kita akan membahas seputar Evo ya, atau kita review lagi seputar Evo setelah 3 minggu lalu saya memberikan update seputar Evo. Dan sekaligus saya pengen inform buat teman-teman karena ada yang bertanya juga ya di previous chatnya, bertanya seputar grup Discord ya. Jadi dia kasih rekomendasi saya untuk bikin grup Discord. Well actually teman-teman, grup Discord itu sudah ada, teman-teman sudah bisa akses ya. Dan maksudnya akses di sini sudah bisa registrasi ya untuk periode bulan April. Sekaligus saya pengen inform malam ini, tepatnya kan ini hari Sabtu ya teman-teman. Jadi nanti malam mungkin jam 10, jam 11 lah kita akan ada live streaming. So stay tune di channel ini. Buat yang baru datang, don't forget to click the subscribe button supaya dapat informasi ketika saya hendak live streaming. Alright? And teman-teman, kenapa Evo? Ya karena ini request dari Parian Prayudi. Jadi the first comment di video Evo ini juga mungkin berkesempatan untuk mendapatkan token pilihannya ya untuk saya review. Dan biasanya kalau di akhir pekan mungkin saya akan view 3 koin sekaligus ya. Cuman ini kan baru hari Jumat ya. Sementara ada yang request PWTH nih ya, koin bagus jarang ada yang bahas ya. Nanti saya coba untuk pantau ya. Saya kasih like dulu teman-teman. Dan ya kira-kira itu ya. Jadi tadi untuk yang masalah link, lihat di sini guys ya. Kadang-kadang kalian suka males ya mampir ke bagian description. Sebenarnya di description tuh ada opsi-opsi ya. Ada yang nanya juga gimana cara gabung ke grup Telegram. It's free, tinggal klik di sini doang. Teman-teman bisa dapat informasi. Tadi saya ada sedikit bukan saya sih ya. Sebenarnya saya recap juga dari website yang saya gunakan yaitu CryptoSlate teman-teman. Jadi ya tetap aja ya, informasi ya tetap informasi. Tetap kita resend ke teman-teman supaya kalian juga bisa dapat update terbaru seputar market ya. Ini saya yang share terakhir seperti ini teman-teman. Tadi juga ada update seputar Bitcoin. Jadi memang Bitcoin malam ini lumayan seru ya. Kita ngelihat pergerakannya masih ketahan sama dinding besar yang saya sudah sampaikan di previous video update. Nanti kita akan update lagi untuk Bitcoinnya juga. Jadi teman-teman sekalian, Evo terakhir saya review itu adalah pada tanggal 27 Februari 2024. Momen itu Evo belum listing. Dia baru ngejalanin event airdrop. Jadi buat teman-teman yang transaksi di dalam decentralized exchange-nya si Evo, kalian bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan token dari Evo itu lebih early. Kemudian gak lama dia listing di Binance Launch Pool. Wah, di situ hype-nya mulai membludak lah kalau kita bilang ya. Kita ngelihat Evo sendiri setelah dia listing harganya spike ya dari sekitar $1 lebih kurangnya sampai kisaran $3,3. Di sini kita ngelihat nggak terlalu besar ya gainersnya 300% kalau di compare dengan rata-rata launch pool atau launchpad yang sering kali dilakukan oleh Binance itu cenderung lebih gemuk ya, biasanya gainnya bisa sampai ribuan persen, ada yang seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat Evo ini gimana ya prospeknya, karena banyak orang yang tentu saja mengantisipasi Evo ini bisa menjadi salah satu the next decentralized exchange, terutama untuk sektor derivatif yang bisa berkembang dan bersaing lah dengan DEX lama ya, seperti DYDX ya, kemudian mungkin GMX harusnya salah satunya teman-teman ya, itu yang udah cukup lama. Dan kita ngelihat ya sekarang progresnya si Evo sendiri seperti apa. Pertama mungkin saya akan coba buka dari total value lock juga, karena ini salah satu yang kita perlu perhatikan juga untuk aktivitas di dalam DEX-nya itu sendiri. Ya kalau saya dilihat di sini teman-teman, saya klik dulu. Jadi sebenarnya Evo ini ya kalau di compare untuk DYDX sendiri ya mungkin cukup menarik ya, karena saat ini sebenarnya nggak cuma DYDX ya yang jadi kompetitor utamanya, tapi justru malah Jupiter kalau saya ngelihatnya. Jadi kalau kita ada comparison nih, mungkin pertama kita bisa compare antara DYDX dengan Jupiter terlebih dahulu. Secara total value lock, Jupiter ini kan tergolong baru nih teman-teman ya. Dia juga dari jaringan Solana, kemudian sebelumnya juga sama mainnya airdrop. Kalau kita compare dengan DYDX punya TVL guys, jaraknya tuh tipis loh, hanya sekitar kurang dari $100 juta. Justru dari segi TVL sendiri, Jupiter malah terlihat lebih menarik ya, dan volume spike-nya tuh langsung cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kalau kita lihat di YDX sekarang, TVL-nya total ada di 383 juta, artinya malah cenderung turun. Jupiter naik jadi $304 juta ya, lebih deket lagi. Kalau tadi kita lihat hampir 100 juta, sekarang selisihnya bahkan kurang dari
$80 juta dari segi TVL. Jadi Jupiter itu benar-benar lagi ngebut banget kalau kita lihat ya, dan ini tentu saja tidak lepas dari efek Solana juga yang recently dapat money flow cukup signifikan karena meme token yang di jaringan Solana. Nah, sekarang kita lihat Evo, gimana progresnya. Kalau Evo di-compare dengan DYDX, ya saya pikir harusnya value dia bisa lebih, teman-teman ya. Dalam artian jangan di-compare dengan DYDX, tapi kita bisa compare dia mungkin dengan Jupiter. Why? Karena ini adalah token-token yang baru lahir. Biasanya menghadirkan komunitas yang masih lebih fresh. Bayangkan teman-teman, waktu Evo di Twitter announcing ya kan, seputar community-nya mereka, itu sebenarnya ada volume spike ya, dari segi transaksi. Jadi kalau kita ngelihat dari derivatif volume-nya, ketika dia masih dalam proses airdrop, itu nge-spike-nya sangat signifikan guys. Sampai satu hari itu ada transaksi sekitar 4 miliar Ethereum. 4 miliar Ethereum itu sangat besar ya. Kalau kita lihat satu Ethereum saat ini, let's say harganya $3.000 lah. 4 miliar tuh berarti sekitar 12 miliar. Enggak sih, lebih dari itu teman-teman ya. Kenapa 12 ya? Kok dikali 3 doang ya? Kali 3 tambah nolnya 3 lagi guys. Berarti lebih kurangnya 120-an miliar ya, pokoknya banyak sekali lah jumlah nolnya teman-teman ya. Dan itu terjadi dalam satu hari, dia nge-spike sangat signifikan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya simple ya, karena mereka sistem airdropnya itu kan menggunakan volume transaksi di jaringan mereka. Jadi semakin besar volume transaksi teman-teman, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan token Evo itu ya pada kala itu. Jadi saya pikir ini pintar teman-teman. Dan ibaratnya gini, ya udah, orang kasih coba dulu ya kan, menggunakan DEX-nya si Evo ini. Kalau mereka tertarik, mereka interested, ya udah tinggal nunggu masalah siapa yang betah, siapa yang tidak aja gitu kan. Yang betah ya pasti akan pakai terus, dan itu bisa menyebabkan Evo sendiri mengalami peningkatan cukup signifikan mungkin ke depannya dari segi usernya teman-teman. Dan saat ini ya kalau kita ngelihat dari proses Evo sendiri, ini kalau volume harusnya volume transactions ya. Sementara kalau kita ngelihat dari segi price juga sama, setelah listing Binance ya kita ngelihat dia ada koreksi. Tapi kalau lihat trennya nih teman-teman, sejak I don't know ya, mungkin sejak Desember ya, ini total value lock yang dihitung duluan, kemudian token launchingnya sekitar kayaknya tanggal 14 Maret ya. Price pertama $3 and then dia koreksi. Ya, koreksi. Nah, jadi intinya kalau saat ini kita ngelihat dari segi TVL ya, mungkin di comparison-nya ya coba nanti ya, mudah-mudahan diadunya bukan dengan DYDX tapi dengan si Jupiter, karena ini sama-sama dua token baru, dua fresh community yang baru istilahnya di section derivatif. Ya, mungkin ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman berencana untuk nge-keep Evo. Ya, di-compare dengan, I don't know guys, DYDX ya. Karena DYDX itu kan sudah cukup lama nih. Dia udah dari 2021-2022 mungkin ya teman-teman. Ini udah cukup lama lah. Dia terbilang koin yang sudah dari dulu gitu loh. Jadi community-nya mungkin udah nggak terlalu fresh ya kan. Ada orang yang cuman fokusnya sekarang, gue nyangkut nih DYDX di harga sekian, gue pengen jual DYDX gue. Ya, mungkin ada yang kayak gitu kan. Sementara orang-orang holders nih daripada Jupiter sama Evo, mereka pasti berpikir ini kita harus nge-hold nih, ini token the next DYDX, the next ini, the next itu ya. Itu bakal jadi membuat community ini lebih solid mungkin dibandingkan dengan yang DYDX. Ya, itu satu pertimbangan aja. Bukan berarti DYDX jelek lagi. Bukan berarti DYDX jelek, tapi ya bisa dibilang segi prospek mungkin Evo dan Jupiter bisa lebih mendominasi ya. Ditambah kalau saya lihat di sini, Evo itu 3 jaringan guys yang dipakai untuk di DEX-nya dia, Arbitrum, Ethereum, sama Optimism. Jadi kalau dari segi fee, teman-teman mau main sedikit lebih murah ya kalian bisa pakai wallet-wallet dari jaringan Arbitrum atau Optimism ya. Sementara kalau misalkan di DYDX sendiri itu hanya jaringan Ethereum, dan Jupiter itu menggunakan jaringan Solana. Ya, Solana ya resikonya satu ya. Kan dari dulu Solana tuh problemnya cuma satu, yaitu security. Jadi sering banget dibilang orang Solana hack, teman-teman. Ya, which is Evo harusnya punya dominasi lah kalau dari segi jaringan yang mereka pakai. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, itu silakan pertimbangan sendiri menurut kalian dari segi fundamental gimana ya, apakah terbilang cukup oke atau mungkin kurang ya, itu kembali ke perspektif masing-masing ya. Dan dari segi price action-nya sendiri gimana, Vin? Kalau dari segi price action,
data yang kita punya sebenarnya masih sangat sedikit. Tapi kita bisa melakukan analisis menggunakan time frame hourly minimal 2 jam. Kalau saya pakai teman-teman. Dan yang saya lihat di sini adalah kita punya trend line ya. Technically ini adalah trend line sih seharusnya. Dan mungkin saya pakai time frame 4 jam kali ya untuk trend line-nya. Ya, more or less bayangan saya kayak gini sih teman-teman. Jadi tekanan jual masih bisa berlangsung terhadap si Evo. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah topnya sempat breakout. Mungkin kalau dari perspektif 2 jam saya coba adjust ya, mungkin seperti ini. Jadi jatuhnya lebih konservatif ya teman-teman di dalam trend line-nya. Atau kita bisa gunakan trend line-nya seperti ini juga ya. Sama-sama sedikit lebih konservatif ya. Nah, kira-kira seperti ini mungkin. Nah, jadi gini teman-teman. Timbul pertanyaan pasti ya. Kapan waktu terbaik untuk beli atau di area mana kita bisa beli ya. Sebenarnya kalau saya lihatnya teman-teman sekalian ya, kalau kalian memang ada rencana untuk pegang Evo jangka panjang, which is saat ini ya seharusnya terbilang cukup menarik untuk jadi pertimbangan teman-teman di dalam melakukan akumulasi. Jadi jangan beli juga ya terkonsentrasi di satu harga. Kalian bisa lihat setiap kali dia menunjukkan ada indikasi atau potensi untuk mengalami reversal, baru kalian decide, oke nih saya mulai beli gitu. Atau kalau kalian mau beli, kalian bisa consider something seperti area support resistance atau mungkin area Fibonacci retracement ya, yang manakala di sini bisa mensupport untuk kalian beli dalam tanda kutip di range harga yang lebih kurang lebih murah gitu. Nah, di sini yang saya notice ya, ini kita terdapat area resistance guys. Ya, sebelumnya support and then becomes resistance, dan itu ada di kisaran range $2,7. Kemudian kita tambahkan box supaya teman-teman juga bisa lebih apa ya kalau saya bilangnya, ngelihatnya lebih ini area gitu ya, bukan satu specific level teman-teman ya. Evo sendiri sebelumnya waktu dia listing itu membentuk descending triangle. Jadi memang dia breakdown ini adalah ya dasar dari teori descending triangle itu sendiri ya. Ketika kalian melihat ada lower high yang terbentuk mengindikasikan bahwa buying momentumnya semakin melemah, dan di sisi selling pressure-nya semakin lama semakin lebih kuat, sehingga terjadi breakdown, supply-nya berhasil supportnya berhasil di breakdown, dan pada satu titik teman-teman lihat Evo itu mengalami pelemahan momentum jual ya, slowing down teman-teman. Dari yang tadinya sangat agresif ya, ini full speed, kemudian slowly and start going up. Jadi di sini bisa dikonsider juga bahwa ini kayaknya Evo sudah mulai ada potensi nih ya, kayak reversal atau ada mulai potensi nih untuk dia rebound gitu. Nah, setelah kalian lihat itu, berarti ada satu kondisi teman-teman di mana kita bisa mengukur bahwa range area ini itu berpotensi menjadi support kita yang baru ya, yaitu di kisaran $2 ya. Pas banget nih mereka pilih angkanya angka ya, bisa dibilang angka psikologis ya nih, pas banget di $2 di sini guys ya. Tapi kita ambil ya somewhere di kisaran $2 sampai $2,05 lah ya. Nah, jadi untuk saat ini kita ngelihat ini potensi support karena harga nggak mungkin nge-bounce atau rebound di situ tanpa alasan ya. Dia rebound itu ya karena ada yang beli, bukan karena ada yang jual ya. Kita jual tiba-tiba rebound kan aneh ya. Tapi kalau kita beli ya mungkin karena demand dari whales ya, dalam tanda kutip, bukan duit kita yang kecil gitu. Karena kalian lihat sendiri tadi total value lock-nya aja $83 juta. Itu artinya udah ratusan miliar rupiah teman-teman, dan itu besar ya. Jadi kalau kita duitnya masih kecil ya harusnya nggak terlalu ngefek-ngefek banget. Nah, kemudian sebelum dia benar-benar rebound, kalian lihat di sini juga terdapat either itu trend line atau kalian bisa hubungkan ya top ya area ini menjadi area support resistance juga. Sehingga kalau saya bawa ke samping, more or less ini adalah area support resistance-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Jadi ada beberapa tipe ya bisa dibilang investor ya di dalam masuk ya. Either mereka melakukan akumulasi cicil beli ya kan, DCA sama kayak Michael Saylor ya, dia invest di Bitcoin ya, dibelinya cicil teman-teman, pelan-pelan. Atau di sini ya teman-teman bisa jadi tipikal yang konservatif. Jadi kita hanya mencoba untuk masuk ketika momen si harga ini terlihat ada indikasi mulai menemukan potensi bottomnya ya. Kan dia turun terus nih, turun terus. Kemudian satu titik kita mulai nih pelemahan momentum nih. Wah, dia breakout nih. Wah, ini dia indikasi pertama. Saya anggap bahwa ini adalah potensi area bottomnya karena dia sudah mulai create higher high dan sekarang dia pullback. Jadi jatuhnya teman-teman, kita hanya ambil swing di dalamnya saja ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Ternyata dia lagi pullback dan retest ke Fibonacci 61,8% atau 0,62%,
Yang kebetulan confluence juga nih dengan area ini. Wah, kok terlihat menarik ya? Jangan-jangan ini bisa jadi potensi bottomnya dia, ya kan? Nah, saya nggak bilang bottom, tapi ini bisa jadi potensi dari bottom temporary-nya untuk si Evo, yaitu di sini. Nah, bila Anda adalah seorang investor, Anda berencana untuk masuk dan melihat indikasi ini sebagai bagian dari pertimbangan Anda untuk entry, maka di sini bisa cicil. Oke deh, kita mulai beli gitu ya. Start beli dengan, let's say, teman-teman sudah siapkan budget ya. Saya nggak tahu kan budget teman-teman berapa gitu ya. Tapi let's say kalian siapkan budget, anggaplah 10 juta rupiah gitu kan. Kalian mau beli Evo. Oke nih, ada indikasi dia reverse. Kemudian saya nggak beli terlalu tinggi, saya nggak FOMO ya kan sebelumnya. Kita dapat harga diskon dari atas ke bawah. Oke lah, dia udah ada indikasi reversal dan dia kasih saya diskon lagi pula dari sini ke sini, dapat diskon 60%. Ya udah, saya start cicil beli. For example, misalkan saya anggap, oke, kalau dia di atas 0,62, saya cicil beli 30%. Ya, saya mulai masuk dulu dengan nominal berarti 3 juta rupiah. Ya kan? Nah, sisa 7 jutanya gimana, Vin? Ini jaga-jaga. For example, misalkan ternyata Evo ini nge-spike down, turun nih sampai ke $2. Nah, start masuk lagi di sini, mungkin dengan nominal 30% lagi, gitu kan. Dan worst case scenario, gimana kalau ternyata Evo-nya malah nggak rebound, malah dia cenderung turun terus, guys, sampai ke level yang lebih rendah. Oke, ya maka kita bisa coba untuk anticipate menggunakan Fibonacci retracement seperti, ya misalkan seperti ini, dan saya tambahkan level 1618 ya. Jadi misalkan di area inilah lebih kurangnya teman-teman. Nah, 1618. Oh, ini kalau dia turun lagi mungkin target penurunan sampai $1,7. Baru kemudian all in di sini. 40% jebret masuk gitu ya. Jadi average price kalian beli itu lebih kurang nanti harusnya ada di kisaran area $2 lebih kurangnya. Dan kalau kita lihat ya kamu beli $2 itu setengahnya dari $1. Kalau misalkan dia bertumbuh, berkembang, investment kalian ya dari segi TVL meningkat, dari segi user meningkat, dari segi popularitas meningkat, komunitasnya meningkat, ya harusnya bayangannya adalah kalau misalkan sekarang posisinya ya let's say dari posisi, coba kita lihat ya, harusnya kita compare dari market cap sih. Tapi di sini market cap-nya nggak kelihatan teman-teman. Sementara Evo itu sekitaran 2,91. Ini harusnya in billions dollar atau million dollar ya. Ya sebenarnya bisa compare dari segi market cap ya, tapi saya nggak buka lagi teman-teman. Ya paling nggak kita ngeliat dari TVL aja deh ya. Mungkin 87 million di-compare dengan 300 juta million. Ya, berarti 3x lah mungkin. Dan itu berarti masih ada banyak ruang untuk dia bertumbuh dari size dia saat ini. Ya, bayangan saya mungkin seperti itu. Tapi harusnya kita compare dari market cap sih. Jadi kita ngelihat Jupiter market cap-nya, token supply-nya seperti token supply-nya ada berapa, Evo ada berapa, ya itu harusnya jadi comparison kita. Tapi ya itulah lebih kurangnya teman-teman tahu lah gambaran yang saya maksudkan gitu ya. Nah, sementara ya paling pertimbangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat nih, oke nih, wah ini kayaknya udah mulai menarik nih, ada potensi-potensi atau bau-bau indikasi bahwa dia sudah mulai menemukan potensi range bottom sementara. Ya ini udah bisa dipertimbangkan untuk belanja. Ya at least kalian 10 times better lah daripada yang belinya di atas gitu ya. Tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Kalaupun kalian mau beli di atas ya, saya pribadi, probably saya akan ngelihat dulu, oh ini falling wedge nih. Ya for example, ini falling wedge nih. Dan semakin menyempit nih. Ternyata dia nggak breakout. Artinya kalau nggak breakout, ya no break, no entry. Ya kan? Masih inget dong dengan quotes itu ya teman-teman. Saya udah pernah bahas juga di salah satu live streaming. Dan ya itu bisa jadi pertimbangan kalian. Oke? So for now, itu dia mungkin yang bisa saya istilahnya bisa saya present ke teman-teman, analisis seputar si Evo sendiri. Semoga kiranya informasi ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you for those of you yang sudah request juga di dalam YouTube channel ini for the first comment-nya, dan sampai jumpa kembali teman-teman di update berikutnya untuk Bitcoin plus live streaming besok. Cheers, bye bye guys.